100, 200. Xiaoyan terus melahap semua binatang luar angkasa yang ditemuinya, tetapi terobosan klon jangkrik emas sangat terbatas. Dia ingin menerobos ranah klon jangkrik emas lagi. Saya khawatir satu-satunya cara untuk memperoleh kesempatan adalah dengan menyerap ruang berbahaya tersebut. Pada saat ini, Xiaoyan sedang berkelana di sebuah bintang di langit, dan dia jelas jauh lebih kuat daripada binatang buas di angkasa di kutub manusia, manusia fana, dan langit. Seekor kelabang dengan 600 juta tulang naik ke langit dan bergegas menuju Xiaoyan. Kepalanya berkilauan dengan puluhan kristal waktu dan ruang yang cemerlang. Kekuatannya sebanding dengan keabadian dewa tingkat kedua. Dia mengepakkan sayapnya, dan dua penjepit seperti besi di kepalanya, membawa udara hitam yang kuat dan angin kencang, bersiul ke arah Xiaoyan. Xiaoyan berdiri tegak, memperhatikan penjepit besi yang bersiul ke arahnya dan hendak menjepitnya. Sosoknya tiba-tiba menghilang, dia menginjak duri guntur dan langsung muncul di kepala kelabang besar. Dengan teriakan keras dari kematian, api anti-inflamasi keluar dengan deras. Dengan suara keras, kekuatan besar itu menghancurkan kepalanya dan api dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, seperti bahan-bahan obat di kuali obat, mereka berubah menjadi abu dalam sekejap, dan kekuatannya diserap oleh klon Golden Cicada. 5 esensi anti-inflamasi waktu dan ruang disimpan dalam cincin penyimpanan. Kemudian dia terus berlari maju untuk mencari suara-suara bising yang datang dari dalam bintang-bintang. Ternyata beberapa orang bekerja sama untuk menangani makhluk gemuk dengan 3 tanduk panjang, seperti badak, tetapi seukuran prajurit gunung. Pada saat itu, dia berlari di tanah, dan suara berat itu seakan-akan seluruh bintang bergetar. Namun, ada luka yang besar dan mengejutkan di perutnya, dan ia sudah kehabisan tenaga. Ada secercah cahaya di mata setiap orang. Mereka hendak membunuhnya, tetapi tiba-tiba pelangi panjang muncul. Lautan api pun terjadi, memaksa semua orang mundur. Pada saat mereka bereaksi, hanya tumpukan tulang kadal segitiga yang tersisa. Emas waktu dan ruang menghilang pada saat yang sama. Sial, kita sudah berurusan dengan ini begitu lama. Saya sudah bayar mahal, tapi dirampok. Sungguh menjijikkan. Siapa ini? Beberapa suara gemuruh seperti guntur terdengar di sini, tetapi saat mereka bereaksi, Xiaoyan sudah menghilang. Xiaoyan tidak peduli dengan begitu banyak hal saat ini. Dia mencari di setiap planet yang dimasukinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Atau gunakan ruang angkasa untuk membunuh semua binatang luar angkasa. Bintang kutub langit ini. Xiaoyan menggunakan kecepatan tinjunya untuk membersihkan ruang yang tersisa dalam waktu yang sangat singkat. Dan segera mendekati ruang berbahaya. Xiaoyan ingin tinggal di sini. Selain meningkatkan klon jangkrik emas dan klon jiwa semaksimal mungkin, saya juga membutuhkan cara yang lebih kuat untuk menghadapi krisis. Saya memilih duduk klon, dan klon jiwa saya dan klon jangkrik emas mulai mencari Jiekong. Xiaoyan sendiri memasuki kedalaman 1000 kaki ke pusat bumi, dan meminta Dharma untuk memberlakukan larangan menyembunyikan auranya. Rasa krisis makin meningkat. Jika kita benar-benar ingin berperang, kita perlu menemukan bintang terlebih dahulu. Menetapkan larangan seperti ini juga dapat dianggap sebagai langkah mematikan. Meskipun mereka tidak tahu siapa musuhnya, Xiaoyan sudah mulai membuat rencana. Ye Beijing dan Xiao Yueli sedikit bingung. Melihat Xiaoyan yang sibuk, mereka hanya berdiri dan berjaga dengan tenang. Xiao Yuli yang banyak bicara berperilaku sangat pendiam, dan hanya mengobrol dengan Ye Beijing dari waktu ke waktu. Ayahmu nampak panik, seperti takut terhadap sesuatu. Ayah selalu bertindak seperti ini. Dia sangat cerdas, bahkan lebih cerdas daripada orang tua di surga. Dia pasti punya alasan untuk melakukan itu.
Xiao Yuli mengangguk, menatap Xiao Yan yang sedang berlatih dengan mata tertutup, dan berkata perlahan, tentang ayahnya. Mata Xiao Yuli penuh dengan kekaguman. Dalam waktu singkat, kecepatan kultivasi Xiao Yan sungguh mencengangkan, dan dalam pertempuran sebelumnya ia bahkan mengalahkan Taixu. Sekalipun Xiao Yuli telah melepas semua segelnya, dia tidak dapat melakukannya. Dia memang sangat pintar, tetapi krisis yang dihadapinya kali ini mungkin sangat berbahaya, dan saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Ye Beijing berhenti sejenak, lalu berbicara. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata indah Xiao Yuli sedikit menyipit dan dia menatap Ye Beijing dengan serius. Apakah ayah akan dalam bahaya? Xiao Yuli bertanya, aku juga tidak tahu, tapi dari jejak yang kutinggalkan, aku merasakan ada beberapa lelaki tua yang mendekat ke sini dengan cepat. Dilihat dari kecepatannya, mereka akan tiba di sini dalam waktu 1 tahun. Aku hanya tidak tahu apakah mereka datang untuk Xiao Yan. Xiao Yuli bingung dan tidak mengerti apa yang didengarnya. Ye Beijing tidak tahu siapa-siapa dan apa itu apa, tetapi dia dapat merasakan dari kata-kata, bahwa orang itu datang dengan niat jahat dan sangat kuat. Jika mereka datang untuk mengurus ayah dan ibu baptis, kamu akan membantu ayah, kan? Saat Xiao Yuli berbicara, matanya yang indah melengkung membentuk bulan sabit. Malam, Beijing tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Panggilan, Ibu Baptis, sungguh memikat hatinya, haha. Manis sekali ucapanmu, gadis kecil, tetapi jika aku harus mengambil tindakan terhadap bencana apapun yang tengah menimpa ayahmu sekarang, mungkin hal itu akan menimbulkan banyak sebab dan akibat, dan bahkan memengaruhi praktiknya di masa mendatang. Ibu Baptis, apakah mereka kuat? Apakah saya perlu memberitahu Ibu Baptis Ratu? Xiao Yuli mengedipkan mata merah mudanya yang indah dan kemudian berbicara. Mulut Beijing berkedut saat mendengar itu, dan dia mengulurkan tangan dan mencubit pipi lembut Xiao Yuli. Gadis kecil, kau mempelajarinya dari ayahmu, kan? Saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak ada gunanya menolongnya. Jelas saja, Xiao Yuli bersikap hati-hati, dan Ye Beijing langsung mengetahuinya. Namun dia tidak marah. Sebaliknya, dia menatap Xiao Yuli dengan sedikit rasa iba di matanya. Dia lebih imut daripada si stereotip jujur dan nakal, dan setidaknya suasananya tidak begitu pengap. Bintang iblis kuno Feng Xichang tidak pergi, tetapi duduk bersila sampai pelangi panjang meraung di langit. Lalu dia datang di depannya. Di mana yang lainnya? 2 orang yang datang memiliki niat membunuh di mata mereka, dan niat membunuh yang kuat menyelimuti sekelilingnya. Aku tidak sebanding dengannya, aku mencoba melawan arus yang kuat dan gagal, lalu dia pergi. Feng Xichang berkata dengan nada getir, limbah. Kedua pria itu menatap Feng Xichang dengan dingin dan langsung berkata, tidak perlu bersikap kasar. Aku hanya membantumu, bukan bawahanmu. Feng Xichang mengerutkan kening. Dia segera berdiri dan melepaskan aura cermin 8 elemen tingkat ketiga, tetapi tatapan mata kedua pria itu tetap dingin. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan mengeluarkan 500 keping emas ruang dan waktu. Apakah ada yang tahu kemana dia pergi? Melihat 500 burung phoenix emas ruang dan waktu, ekspresi Xichang sedikit mereda dan dia mengangguk. Saya punya cara untuk mengunci posisinya. Tetapi 500 ini tidaklah cukup. Keduanya mengerutkan kening. Lalu dia mengeluarkan 500 koin lagi. Feng Xichang terus menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ingin 2000.